Pak. Oke, jumpa lagi dengan bersama Seta Choria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih semangat. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Yuk, masih semangat semuanya. Bagaimana kabarnya? Yuk di malam ini. Hey. Jadi malah kayak ngerok gitu. Apa ngerap? Yo Granny itu nenek loh padahal. Yo Granny. Yo Granny, yo Rambutnya Auci. pendek. Weh, ada yang barusan potong kayaknya. Ya itu Pak Arthur. Oh iya, itu Mas Arthur kemarin barusan diterima di ABRI, Angkatan Udara. Terus potong rambut. Gimana sudah salat maghrib semuanya ya? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Ayo, jujur siapa yang belum salat maghrib? Ayo, siapa yang jujur ayo? Saya. Wow, yang belum salat maghrib ayo, ada? Gak ada ya? Saya Pak, nilai ulangannya kapan? Oh, kenapa? Baca apa? Pak, saya telat. Oh, nggak lewat ya. Oke, nggak apa-apa Mas Alvin. Harian kapan Pak? Penilaian harinya udah tadi pagi toh, PH-nya. Iya Pak. Sudah Pak. Udah pada laporan belum? Sudah Yang sudah laporan ada 20 anak. Saya udah belum Pak. Nah, enggak tahu. Merasa udah laporan belum? Ada 20 yang sudah laporan, dari 32 berarti ada 12 yang belum laporan. Terus ini ada yang sudah masuk dan dapat 100. Lumayan. Ya dapat 100 lumayan ini, banyak ini. Tak bacakan nanti. Saya udah belum Pak. Saya 100 bukan Pak. Enggak tahu, nanti kita bacakan. Ya, sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita mulai pelajarannya dengan berdoa dulu. Nanti Pak sudah bacakan yang dapat 100. Yo, rambutnya pendek, giginya ompong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Aidan. Oke, ya semuanya sikap berdoa dulu. Oke, Mas Pongbob, ayo Mas Pongbob. Kita siap berdoa dulu Mas Pongbob. Rambutnya putih. Ada masuk. Waduh, apa itu, Mas Alvin? Oke, Mas Cio, maamnya bentar ya, disingkirin dulu. Oke, kita berdoa dulu. Nanti habis berdoa maam lagi. Oke, ya semuanya sikap berdoa. Kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada petang hari ini dengan bersama-sama berdoa seperti biasanya. Wahid, isnani, salasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca doa tadi kita diberikan kemudahan dalam belajar pada petang hari ini. Waalaikumsalam. Mas Ryan membacain artinya, Mas Ryan? Enggak. Oh enggak, tadi katanya mau artinya gitu. Tadi bilang artinya, bacain dong. Oh, bacain dong, ayo. Enggak ya, aku nggak bilang ya. Oke, nanti lain waktu kalau kita panjang waktunya kita bacakan ya. Oke. Nggak baca, bacain nilainya. Oke, yang sudah mengerjakan PH di pagi hari ini, Pak kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berpartisipasi dalam PH kali ini. Dan juga terima kasih juga yang sudah laporan di Google Classroom. Ini ada 20 anak yang sudah laporan di Google Classroom. Pak Septa bacakan, silakan. Septa bacakan yang dapat nilai 100. Oke. Wah, apa itu? Mas Jo. Oh, kata. Oh ya, katanya nanti udah diunggah belum ke Classroom? Ya. Oh, itu kepitingnya. Sip. Oke. Pak Septa bacakan ya. Yang dapat nilai 100 adalah mau dari atas, kok dari bawah, kok dari tengah? Dari atas. Dari atas. Dalam. Ada apa? Giginya ompong. Apa Mas Aidan?
Rumah Mbak Septa hujan nggak? Enggak. Tadi sore hujan, sekarang enggak. Aku juga. Aku hujan Pak rumah. Oh iya. Sekarang hujan toh? Ya sudah. Gak apa-apa. Semoga sinyalnya bagus ya. Saya bacaan Pak. Oke. Siap ya? Oh ya Mas Elvin. Saya bacakan ya. Siap. Yang pertama yang mendapatkan nilai 100 adalah jeng jeng jeng. Siapa tuh? Dari tengah ah. Dari kemarin sudah atas bawah. Dari tengah. Yang pertama yang dapat nilai 100 adalah Mas Diandra Selvin Resnawan. Mas Selvin 100. Oke. Selanjutnya ke atas yang dapat nilai 100 adalah Mbak Atifa Almaira. Mbak Atifa dapat 100. Oke. Selanjutnya ke bawah yang dapat nilai 100 adalah ini kali ini banyak yang dapat 100 nih. Mbak Navia Jasma. Navia dapat 100. Selanjutnya ke atas. Yang dapat nilai 100 adalah Mas Aksa Bara Banyu. Mas Aksa 100. Alhamdulillah. Selanjutnya ke bawah. Yang dapat 100 lagi adalah Mbak Syafa Chandrina. Syafa 100. Sore. Selanjutnya ke atas. Yang dapat 100 lagi adalah Mbak Alfiah Naila. Alfiah 100. Oke. Selanjutnya dapat 100 lagi adalah ke bawah Mbak Mas Reza Erlan. Erlan 100. Selanjutnya yang dapat 100 lagi adalah Mas Adiasta Irzami. Yata Irzami dapat 100. Siapa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sudah ya. Cuma 8 ini dapat 100 ini. Oke, tepuk tangan dulu dong, dapat 100 dong, teman-teman. Ya, selamat ya yang sudah dapat 100. Ya, dipertahankan ya, dipertahankan dan diusahakan tetap dapat 100 kalau bisa ya. Oke, itu yang dapat 100. Nanti insya Allah Pak Seta masukkan ke Google Classroom. Ini Pak Seta belum sempat masukkan. Dan yang belum laporan, silakan laporan dulu ya di Google Classroom ya. Dengan klik nama kalian di situ, kemudian serahkan. Ya. Oke. Yang sudah laporan nanti, ya pokoknya nanti kalau yang sudah laporan Pak Suta masukkan nilainya di situ. Ini Mas Atta, Mbak Syafa, Mbak Rifa, Mas Erlan, Mas Ryan, Mbak Navia, Mas Ilyas Murwito, Mas Aufar, Mbak Kayana, Mbak Evira, Mas Yakwan, Mas Selvin, Mas Akif, Mas Aksa, Mas Alzam, Mbak Alfiah, Mbak Aisyah, Mas Aidan, Mbak Afisya, dan Mas Adib. Nah, itu yang sudah laporan. Silakan yang belum terbaca namanya, boleh buka Google Classroom-nya kemudian laporan. Ya. Ada, Pak. Nggak tahu, Mas Ryan sudah laporan belum? Udah. Masa? Udah. Coba cek. Oh, tadi tak baca kok tadi itu. Dari... Iya, tadi tak baca. Setelah Mas Erlan tadi tak baca. Kamu udah laporan kok. Oke, kita masa pelajaran malam hari ini, kita nanti akan melanjutkan di subtema yang kedua, yang sebelumnya kita kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, bukunya masih sama, buku 3D, tema 4 ya, buku tema 4. Kewajiban dan hakku di sekolah, Pak. Pinter, Mas Selvin. Sekarang kita masih belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Kemarin di hari Rabu dan hari Senin kita sudah menyelesaikan di subtema yang kedua dengan pembelajaran 1 dan 2. Malam ini kita nanti akan menyelesaikan di pembelajaran 3 dan 4 dengan tema masih sama, hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, nanti ada beberapa mata pelajaran yang akan kita pelajari ya. Biasanya bahasa Indonesia, kemudian matematika, PPKN, kemudian ada SPDP. Ya, itu akan kita pelajari. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Jeng jeng jeng.
tangan dulu ya. Oh ya, silakan Mas Yun. Ya, silakan. Halaman berapa, Pak? Ya, silakan dibuka di buku kalian, ada di halaman 37. Di situ ada sebuah percakapan bagaimana Nina bertemu dengan Deli di sekolah. Wah, ini belum saya tanya sudah pada gini-gini aja. Emang suruh ngapain? Anda tak baca, Pak. Oh, Anda tak baca sendiri gimana coba? Ayo. Kok udah pada gini-gini aja? Halaman 37 ya. Halaman 37. Oke, Pak Septa pengen dengar suara yang jarang-jarang deh. Kalau yang sudah sering, mohon maaf ya, kita kasih kesempatan temanmu yang belum atau jarang-jarang. Jarang juga, Pak. Siapa yang jarang ya? Saya. Saya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita biasakan. Oh ya, silakan sebutkan nama ya, bukan saya. Nanti semuanya namanya saya. Ayo silakan Mbak dan Mas saya. Nah, maka sebutkan nama, misalnya Septa Pak, Septa gitu, Resmanto Pak, Resmanto. Nah, gitu. Ya, enggak tahu apa Mbak Safa enggak tahu. Makan dulu ya, Pak. Oh ya, silakan makan. Jangan makan piring ya, makan nasi aja. Enggak. Oke, Pak Septa pengen dengar suara yang jarang berbicara. Ya. Mana ini Mas? Ini 3D, Mas Alvar bukan toh? Yang namanya 3D. Saya jarang, Pak. Mas Elvin kemarin di kelas sudah berbicara. Mas Alzam, Bang. Saya pengen Mas Alzam nih. Nah, pengen Mas Alzam sama siapa ya? Saya, Pak. Yang jarang lagi. Aku, Pak. Aiden sudah, Mbak Evira sudah, Safa Saya, Pak. Ya. Ryan sering, Selvin sama Mbak Atifa. Nah, Mbak Atifa sama Mas Alzam ya. Baca ya. Sudah dibuka bukunya Mas Alzam? Halaman 37 Mas Alzam. Bukunya. Dibuka halaman 37. Mbak Atifa sudah bawa bukunya? Halaman 37 sudah dibuka? Udah, oke. Mas Alzam sudah siap juga? Sudah dibuka? Ya, siapa nih? Yang jadi Nina mau Mas Alzam apa Mbak Atifa? Alzam wae. Ya, Mas Alzam saya bantu dari sini. Silakan diklik itu Mas Alzam. Biar bisa berbicara. Ya. Mas Alzam mau milih apa? Nina apa Deli? Nina. Oke, Nina. Nina dari Mas Alzam. Deli berarti Mbak Atifa ya. Oke, teman-teman yang lain silakan didengarkan, disimak ya. Oke, silakan Mas Alzam dan Mbak Atifa dimulai. Jeng jeng jeng. Kameranya dikasih ke kamera Pak Septa itu, Pak. Apanya? Bagaimana kalau Ayo teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya didengerin dulu ya, teman yang lainnya ya. Yuk, silakan Mas Alzam, Mbak Atifa. Bagaimana kalau nanti waktu istirahat ke Perpustakaan. Baiklah Nina, aku akan ajak Planet ya. Boleh Deli, kita cari buku tentang lingkungan ya. Kita mempunyai tugas membuat puisi tentang lingkungan. Ya, tugas itu kumpulan minggu dan depan. Terus Mas Alzam apakah? Mati Mas Alzam. Mas Alzam, pikir dulu. Ya, oke. Apakah kamu suka pengetahuan tentang lingkungan? Ya, saya suka penjelasan tentang lingkungan. Lalu saya perhatikan dengan semangat. Bagus Deli, tetapi sebaiknya kita tidak hanya memperhatikan materi pelajaran yang kita suka saja. Kita harus memperhatikan setiap penjelasan guru. Tentu saja Nina, perhatikan penjelasan guru di kelas merupakan kewajiban kita
Jika kita tidak memperhatikan penjelasan guru, kita tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, terima kasih Mas Azam dan juga Mbak Atifah. Yuk, semuanya. Ada yang mau menyampaikan pendapat tadi itu tentang apa sih percakapan mereka? Siapa yang mau menyampaikan pendapat nih? Tangannya yuk, sebutkan nama. Oh, Mas Erlan. Oke, silakan Mas Erlan. Apa Mas Erlan? Tentang apa? Pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan. Oke, dari Mas Erlan pergi ke perpustakaan. Apa lagi? Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tentang apa sih percakapan mereka? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Saya, Oke, Pak. Mbak Safa, silakan. Ya, sebentar Mas Cio. Oh, enggak. Mas Cio, boleh. Habis ini Mas Hatta. Apa Mas Cio? Tentang apa? Membuat puisi. Membuat puisi. Oke, terima kasih Mas Cio. Apa Mas Hatta? Sebentar Mas Ryan. Kewajiban kita. Apa Mas Hatta? Tentang Ulangi. lingkungan. Ya, Pak. Kewajiban kita. Oh, tentang kewajiban kita. Oke, sebentar Mas Akif ya. Apa Mas Ryan dulu? Tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Oke, apa Mas Akif? Kenapa? Ada di. Apa Mas Jadi Akif? kayak- Ulangi. Jadi kayak Oh, enggak jadi. mungkin dengerin kayak gitu. Oke, PHP lagi. Mengajak ke perpustakaan, Pak. Oh, mengajak ke perpustakaan. Tak kira nggak jadi. Oke, terima kasih Mas Akif. Ya, ada lagi nggak? Sudah? Itu saja? Ada lagi. Tentang apa sih mereka? Oh, Mas Arthur. Apa Mas Arthur? Mendengarkan bu guru. Mendengarkan bu guru. Oke, dari Mas Arthur. Ya, apalagi? Masih ada lagi nggak ya? Puisi. Puisi, Mbak Alfia. Oke, puisi. Oh, apalagi? Sudah, itu aja? Ya, oke. Di situ si Nina sama Deli ini sedang berbincang-bincang bahwa mereka punya sebuah tugas, yaitu tugasnya puisi tentang lingkungan. Oleh karenanya, Nina sama Deli akan pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber melaksanakan tugas mereka. Nah, di tengah-tengah perbincangan itu, si siapa tadi Nina ini memberikan saran kepada si Deli. Nah, kira-kira sarannya Nina apa sih? Sebaiknya kita tidak hanya memperhatikan materi pelajaran yang kita suka saja. Oke, sebaiknya kita tidak hanya memperhatikan materi mata pelajaran yang kita suka saja. Oke, itu adalah sarannya si Nina. Terima kasih Mas Hatta. Nah, di situ ada juga sebuah kewajiban. Kewajibannya apa kewajibannya? Sebagai seorang siswa. Mendengarkan Mendengarkan guru. Oke, Mas Erlan. Iya. Iya, sip. Oke. Nah, Iya. itu semuanya. Mendengarkan penjelasan dari guru. Itu adalah kewajibannya. Maka, kalau kemudian ada guru siapapun itu ya, apakah guru itu kamu sukai, guru itu nggak kamu sukai, mata pelajarannya kamu seneng, mata pelajaran kamu nggak seneng, kamu cintai mata pelajarannya, semuanya harus diperhatikan. Karena kita di sini dituntut untuk bisa menguasai itu semuanya. Ya, seperti si Nina sama Deli tadi itu. Oke? Nah, kira-kira ada masalah nggak di dalam percakapan ini tadi? Ada apa Mas Ryan? Menemukan masalah nggak di situ? Mungkin tidak ada, Pak. Mungkin nggak ada? Ayo coba, siapa lagi yang lain? Ada yang menemukan masalah nggak? Aku, Pak. Apa Mbak Safa? Masalahnya apa? Yang diri ini, Pak. Ya, saya suka penjelasan tentang lingkungan. Selalu saya perhatikan dengan semangat. Oke, masalahnya berarti apa? Kalau yang lain materi juga harus diperhatiin. Oke, ya masalahnya dari Mbak Safa berarti harus memperhatikan semua materinya, gitu Mbak Safa ya? Ya, Pak. Oke, itu masalahnya. Nah, masalah itu adalah sesuatu kendala. Ya, itu adalah masalah. Nah, kira-kira
Dari percakapan tadi, apa Mas Akif? Silakan Mas Akif. Masalahnya apa yang Hanya berkendala? memperhatikan materinya, Pak. Oh ya ya, oke. Hanya memperhatikan materi yang disukai saja ya. Ya Mas Akif ya. Enggak. Ya, sip menegaskan ya dengan Mbak Safa tadi itu. Oke. Ada satu lagi nih, misalkan Mas kita boleh nggak misalnya berpendapat begini nih. Harus dikumpulkan minggu depan. Itu masalah bukan? Masalah. Ya. Masalah. Iya. Harus dikumpulkan minggu depan. Berarti itu kita punya sebuah permasalahan, kita punya sebuah problem, kita punya sebuah urusan yang harus kita selesaikan. Yaitu apa? Harus mengumpulkan sebelum minggu depan. Nah, jadi masalah itu apa? Sesuatu yang kita hadapi, kendala yang kita hadapi yang harus kita selesaikan. Itu ya, masalah itu ya. Nah, kemudian dari masalah yang tadi disebutkan dari Mbak Safa, dari Mas Akif, kemudian dari Pak Sepa dan yang lain tadi itu, kira-kira sarannya gimana ini kita biar bisa menyelesaikan masalah tadi itu? Berarti ada dua masalah ya. Satu, hanya memperhatikan pelajaran yang disukai saja. Yang kedua, harus diselesaikan sebelum minggu depan. Sarannya kira-kira gimana nih untuk kedua masalah ini? Harus memperhatikan penjelasan guru. Oke, Mas Ryan. Harus memperhatikan penjelasan guru. Oke, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua bagaimana? Mas Arthur, coba. Kita harus menyukai apapun pelajaran. Kita harus menyukai apapun pelajaran. Tapi pelajaran positif ya. Nanti jangan-jangan ada pelajaran mencuri. Wah, kita harus suka. Nggak boleh. Ya. Ada pelajaran. Cara ambrul. Apa Mas Akif? Ngomong-ngomong, Mas Akif. Baiknya diselesaikan masalah sebelum minggu depan, Pak. Sebaiknya diselesaikan masalahnya sebelum minggu depan. Artinya berarti apa? Tugas itu menjadi masalah kita. Menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Sarannya sebaiknya dikerjakan sebelum minggu depan. Berarti sebelum batas waktu. Oke, itu ya permasalahan dan juga saran yang ada dalam bacaan ini. Nah, ternyata masih ada bacaan lagi. Yang kedua, yuk kamu bisa buka di buku kamu di halaman 43. Wah, sudah mulai angkat jari nih Mas Atta sama Mas Arthur. Mas Cio juga mulai angkat jari. Waduh, Mas Erlan, Mbak Aksa, Mbak Navia. Wah, semuanya pengen. Wah, luar biasa. Seneng aku aktif kayak gini nih. Siapa ya? Pak Septa pengen dengar suaranya yang belum. Yang nggak pernah ngomong. Mana ya? Jarang-jarang ngomong. Ini Mbak Kila ada 2 perangkat atau Mbak Kila? Iya, pakai 2 alat. Kok ada 2 namamu? Enggak. Oh, enggak ya? Handphonenya beda. Oh, ya. Ini Akila Asya, satunya Galaxy A8. Ada 2 toh. Oke, siapa ya ini yang mau ya? Wah, oke. Biar Adel ini ya, tak turunin dulu semua tangannya. Silakan resen 1, 2, 3 di Mas Erlan sama Mas Arthur. Oke, silakan Mas Erlan sama Mas Arthur dibuka di halaman 43. Ya, silakan. Yang lain buka halaman 43. Ada lagi nggak, Pak? Bacaan. Nggak tahu. Nanti kita lihat nanti ya. Ada ya, Pak? Nggak tahu. Oke, silakan. Ada. Ya, yang lainnya dengerin dulu apa yang dibaca oleh Mas Erlan dan Mas Arthur. Oke, perhatikan dengan baik. Ayo, Mas Erlan, Mas Arthur, silakan. Mengapa kamu tampak panik, Eka? Aku lupa kalau tugas itu dikumpulkan hari ini. Aku belum mengerjakannya, Ton. Terus? Mengapa kamu tidak mencatatnya, Eka? Mengapa kamu tidak mencatatnya, Eka? Tidak, Ton. Aku pikir aku akan ingat. Waktu mengumpulkannya, ternyata aku lupa.
Kita sebaiknya mencatat apa yang ditugaskan oleh Ibu Guru Eka karena biasanya saja kita lupa. Bisa saja. Kamu benar, Ton. Aku menyesal tidak mencatatnya. Lalu bagaimana ini, Ton? Apa yang harus kulakukan? Sebaiknya kamu meminta maaf kepada Ibu Guru dan menjelaskan apa yang terjadi. Minta izin untuk mengumpulkannya besok. Baiklah, Ton. Aku akan melapor pada Ibu Guru. Oke, sip. Terima kasih Mas Erlan, Mas Arthur. Oke, ini ada lagi nih, ada sebuah masalah nih. Dari sini masalahnya apa kira-kira? Ada lupa mengerjakan tugas. Nah, oke, Mas Atta, Mas Erlan. Oke. Belum mengumpulkan tugas. Belum mengumpulkan tugas. Oke, Mas. Oke. Ada lagi, Pak. Apa Mas Ryan? Belum kan nggak bawa buku catatan Mas Cio. Apa Mas Ryan? Apa lagi? Aku pikir aku akan ingat waktu mengumpulkannya. Ternyata aku lupa. Tuh. Itu punya juga apa Mbak Safa? Masalah kemarin aku belum ngumpulin tugas soalnya capek pulang sekolah. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh. Kalau capek istirahat. Jangan dipaksakan. Ya, Pak Septa nggak kemana-mana kok. Di sini saja. Menunggu tugas-tugas dari kalian. Oke, apalagi nih? Ini masalahnya ada lumayan banyak berarti ya. Apa tadi itu? Belum mengumumkan tugas. Terus tidak mencatatnya. Terus apa tadi itu? Lupa. Ya kan? Apalagi nih kira-kira? Mengerjakan. Belum ngerjakan, iya. Apalagi itu ya? Nggak dicatat. Nggak dicatat. Lupa. Nah, itu tuh masalah-masalah ada di sini nih. Ada banyak ternyata ya. Lupa mengumpulkan. Oh ya, silakan. Lupa mengumpulkan apa Mbak Denis? Lupa mengumpulkan tugas. Ya, oke. Sekarang, menurut kalian nih dari situ, apa sih manfaat kita mengerjakan tugas sekolah? Ngapain sih ada tugas gitu? Biar jadi pintar. Biar jadi pinter. Jadi bisa. Biar jadi bisa. Lebih mengerti. Lebih mengerti. Biar bisa mandiri, Pak. Biar bisa mandiri. Paham dalam segala hal. Paham dalam segala hal, Mas Ryan. Oke. Nah, ternyata berarti tugas itu ada manfaatnya, bener ya? Nah, kira-kira kalau misalnya kita belajar gitu tanpa ada tugas gimana? Mau nggak? Enggak, Pak. Enggak mau. Yakin? Maunya enggak lulus. Biasanya kasih tugas. Tugas Pak nggak mau gitu toh, ayo. Aku lebih suka belajar di sekolah, Pak. Mau lebih suka belajar di sekolah. Saya lebih teratur. Aku juga, Pak. Iya. Nah, Belajar di sekolah, Pak. ya, oke. Belajar dimanapun, belajar di rumah, belajar di sekolah pasti ada tugas, bener nggak? Ya kan? Nah, iya. Dimanapun itu ada tugas. Maka kalau kemudian kita tugas, kira-kira siapa sih yang apa? Belajar tanpa tugas? Siapa yang mau tuh? Belajar tapi tanpa tugas? Aku. Mbak Danis. Iyalah, maka gini, kalau kita cuma mendengarkan itu berbeda sama dengan kalau kita mencoba ya. Kalau Pak Septa ngomong terus kamu cuma mendengarkan, terus itu nanti yang datang bukan pinter, tapi siapa? Si ngantuk, betul? Cuma oh ya Pak Septa, oh ya Pak, gitu nantinya. Makanya ada tugas itu adalah supaya salah satunya adalah untuk menggugah kita supaya tidak ngantuk. Nah, itu salah satunya, ya kan? Oke, sudah adzan ya. Ini sekarang kita skors dulu, kita hentikan dulu sebentar untuk kita sholat isya. Apa Mas Alvin? Oh, enggak apa-apa. Ya, oke. Silakan ya semuanya siap-siap untuk sholat isya terlebih dahulu. Kita sholat isya ya, mau berjamaah boleh, di rumah boleh, di sekolah boleh, di sekolah. Di masjid maksudnya. Kok di sekolah? Apa kita mau sholat jamaah di sekolah yuk? Di masjid sekolah. Yuk. Sekarang kita berangkat. Kenapa? Ada apa? Sudah ya? Ke masjid, Mbak Talita boleh, silakan yang ke masjid. Nanti kita mulai lagi. Di sini aja, Pak. Oh, sholat jamaah di Zoom ya? Yuk. Enggak lah, jangan dulu lah selama masih bisa offline. Yang mau ke masjid boleh, silakan yang mau ke masjid ya.
Namun di rumah, ya monggo silakan. Oke, kita tutup sementara untuk sholat Isya. Dadah dulu. Oke. Kembali lagi. Pasang mic-nya dulu. Assalamualaikum Mbak Septa. Waalaikumsalam Mas Elvin. Waalaikumsalam. Sudah sholat Isya semuanya? Sudah Pak. Bagus. Mantap. Ada yang hari ini berarti sudah 5 waktu. Siapa yang sudah 5 waktu hari ini? Wah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 10. Wah, ya sip. Terima kasih. Mbak Safa nggak salah 5 waktu, Mbak Safa. Tadi yang nggak sholat apa? Saya sholat 5 waktu terus Pak. Bentar. Apa Mbak Safa? Sebelum tidur. Oh, kan udah 5 waktu toh? Hmm. Sudah sholat 5 waktu, ya berarti kok nggak ngacung? Pak, nanti jadiin aku host ya, Pak. Kenapa? Apa Mbak Danis? Nanti jadiin aku host ya, Wah, Pak. kenapa mau jadiin host? Ya, apa-apa. Mengatur-ngatur. Bagus ya kayak gini ya? Bagus Pak. Saya ikut aja. Enggak. Halo. Bagus ya? Ada cara bukanya yang gimana? Nanti malah serta jadi ini yang di pinggir jalan itu pakai baju badut. Kita lanjut ya sambil nunggu teman-teman kamu yang masih mungkin baru di jalan. Yang masih mau makan boleh ya, nggak apa-apa, boleh. Bentar Pak, ambil dulu Pak. Ya, oke kita lanjut. Tadi kita terakhir Belajar. Iya, kita tadi sudah membaca percakapan antara si Tony dan juga dan Eka, dan juga kita tadi sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di situ. Nah, sekarang kira-kira dari beberapa masalah yang tadi ada di situ, siapa sih nih yang mau kasih saran-saran untuk mereka berdua dengan kalimat yang bagus? Aku, Pak. Ayo Mbak Danis, boleh silakan Mbak Danis. Dipersilakan. Sebaiknya Eka mencatat apa tugasnya Yang diberikan oleh guru. Mbak Safa sebentar ya. Sebaiknya Eka mencatat apa tugasnya gitu ya Mbak Danis ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Danis. Sebaiknya Eka mencatat apa tugas yang diberikan oleh guru. Oke, ada yang lagi yang lain Mas Erlan. Oke, silakan Mas Erlan. Sebaiknya Eka mencatat tugas-tugas dari guru. Oke, sebaiknya Eka mencatat tugas-tugas dari guru. Oke, Mas Erlan, terima kasih. Siapa lagi? Ayo. Mbak Safa ngapain kayak gitu tuh? Matanya dikasih kayak gitu. Malah kayak sesuatu. Mbak Rifa, silakan Mbak Rifa. Sebaiknya kita mencatat tugas yang Ibu guru berikan. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Sebaiknya kita mencatat tugas yang Ibu guru berikan. Oke, siapa lagi nih? Oh, Mas Hatta, silakan Mas Hatta. Sebaiknya Eka meminta maaf kepada ibu guru dan mencatat tugasnya. Oke, terima kasih Mas Hatta. Sebaiknya Eka tuh minta maaf sama Bu Guru dan juga nanti mencatat tugas-tugasnya. Oke, sip. Ada lagi? Oh, Mas Abro. Oh. Pak. Ya, silakan. Ya, Mbak Safa ngomong Mbak Safa. Ada mata palsu ini. Oh, aneh. Iya, ada apa Mas Elvin? Mbak Safa. Gitu. Saya Pak. Ya, silakan Mas Yo. Ayo Mas Yo. Eka mencatat tugas dari ibu guru Pak. Oke, sebaiknya Eka mencatat tugas dari Ibu Guru ya. Oke.
Silakan. Oke. Ya, Mas Evin mau Mas Ryan. Ngelek. Ada yang masih ingat nggak kemarin? Kalau kita membuat sebuah kalimat, nah, kita harus mengandung unsur apa dan apa ya kemarin? SPOK. Iya, sip, pinter. Subjek, predikat, objek, sama keterangan. Ya, oke, sip. Terima kasih. Nah, dari apa yang sudah teman-teman kalian tadi disampaikan, untuk sarannya sudah bagus ya. Artinya harus ada subjeknya, harus ada orangnya. Kemudian orangnya itu berpredikat atau ngapain. Ngapainnya berobjek. Objek itu ngapainnya, apa yang diapain. Kayak gitu. Nanti tinggal ditambah dengan keterangan. Nah, itu ya. Jadi, kalau kemudian kita belajar seperti ini, jangan kita kemudian pedean. Pedeannya begini. Kepedeannya pakai kayak, wah Mbak Safa, kamu kalau di mulut dikasih bagus nih Mbak. Ya, sekalian gitu. Itu timalanku kayak bonekane si Squid Game. Oke, kembali lagi materi. Nah, kalau kita pelajaran seperti ini, pelajaran sama siapapun ya, kita kadang-kadang itu kepedean. Nggak usah ditulis, aku aja ingat kok. Nanti paling juga ingat. Nanti juga paling aku udah bisa. Nanti paling juga. Nanti. Akhirnya tidak ada yang mencatat sama sekali. Bahkan selama 1 tahun bukunya bisa dijual lagi karena saking bersihnya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kemudian kira-kira ada sesuatu yang penting, maka catatlah itu. Walaupun misalnya di buku ada. Karena kalau kita itu kemudian hanya mendengarkan, itu yang kita pahami itu hanya 10% saja. Kalau kemudian kita itu mendengarkan dan juga mencatat ya kan, mendengarkan, memperhatikan, tentu dengan kemudian kita lanjutkan dengan mencatat, itu bisa lebih, katakanlah misalnya di 20%. Kemudian nanti kita mendengarkan, perhatikan, mencatatnya, kemudian melakukannya, wah itu bisa lebih tinggi lagi. 100%. Kalau 100% itu nggak bisa, karena kita manusia itu tempatnya lupa dan salah. Iya, paling kita nanti maksimal di 80-90% lah. Yaitu kita mendengarkan kemudian memperhatikan, mendengarkan sambil memperhatikan ya. Kemudian nanti kita mencatat apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan. Kemudian kita lakukan, kita laksanakan. Setelah itu kita mengajarkan. Nah, itu nanti bisa ke 80-90%. Jadi kalau kamu ada pelajaran seperti ini, kira-kira nih, wah kira-kira bagus ini kayaknya, catat saja. Kalau kita cuma, oh ya, Pak, iya, enggak Pak, iya, iya Pak, minggu kita, nah, kayak gitu nanti paling ya cuman tingkahnya cuma enggak Pak, iya Pak, iya, enggak, paling mengono nanti di situ cuma ingatnya ya, tapi kalau kita, tapi nggak masuk, nanti paling cuman pada saat ada PH, aduh kemarin itu apa gitu, nah paling kayak gitu nantinya. Maka usahakan mencatat ya, walaupun di buku itu ada, karena kalau kita mencatat tadi itu lebih tajam untuk ini pikirannya ya. Oke, nah dan juga tadi juga ada ya, kita kalau ada pekerjaan dari guru, usahakan langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda waktu. Kecuali kayak tadi, kayak Mbak Safa tadi, aku tuh capek Pak, kemarin habis pulang dari sekolah, mampir ke McD, habis itu pindah ke WS, habis WS saya pindah ke sate kambing, habis itu aku pindah lagi ke sate kelinci, setelah itu aku pindah ke bakso, terus mampir ke mie ayam, wah, capek banget. Iya. Nah, kecuali dengan badan yang sangat butuh istirahat, bolehlah kita istirahat. Tapi kalau waktu kita longgar ya, bahkan sampai sempat nonton TV, sampai sempat mainan HP, maka utamakan kerjakan tugasnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban. Nah, Halaman gitu. berapa, Pak? Oh, ini halaman berapa ya? Ayo, coba-coba mencari halaman berapa? Halaman berapa? 42. Mas Enan ketemu kayak gitu.
Halaman 42. Ada apa 42? Benar 42 kok? 42. Apa? Benar 42 kok? Enggak. Ada. Ya. Ya, kurang lebihnya itu ya. Nah, ini ya, karena mengumpulkan dan mengerjakan tugas sesuai tepat waktu itu adalah kewajiban. Kalau kita umpamakan itu seperti ini. Pernah lewat rel sepur ya, rel kereta ya, pernah lewat. Ya pernah, Pak. Yang palang pintu kereta itu. Nah, udah ya. Nah, di situ petugasnya harus menutup rel atau palang pintu kereta itu dengan tepat. Bayangkan saja misalkan nih, 1 menit lagi kereta akan lewat. Ternyata petugasnya itu lupa. Nah, ternyata petugasnya tidak menutup rel kereta, palang rel kereta itu. Terus ada mobil yang lewat banyak dan tidak berhenti. Karena tidak ditutup dan lalu lintasnya tidak berhenti, maka tetap lewat keretanya lewat dan tidak ada bunyi-bunyinya. Iya, Mbak Safa, nggak ada bunyi-bunyinya. Nah, kira-kira yang kita bayangkan bagaimana? Keretanya tetap lewat. Iya, akhirnya kereta sama mobilnya pada berciuman. Iya, tuh sampai peyok-peyok gitu mobilnya. Itu juga sama ya. Jadi sama dalam keretanya. Lah iya, bisa jadi di mobil bisa jadi meninggal karena kena tabrakan atau ciumannya si kereta tadi. Ciuman maut. Iya, ciuman maut. Kan nggak mungkin keretanya kan tidak seperti kita ya. Kalau kita itu lari cepat kenceng gitu. Kemudian tiba-tiba di depan kita ada tembok, kita bisa ngerem gitu kan. Nah, kereta nggak kayak gitu. Nggak bisa dia ngerem. Ngerem itu harus dalam jangka misalkan 100 meter sebelumnya sudah ngerem duluan. Kalau enggak ya kayak itu. Wah, sudah nggak karu-karuan. Nah, itu perumpamaan kita harus tepat waktu. Jadi tugas itu juga sama. Karena apa? Kita punya waktu. Waktu itu sudah dibagi-bagi. Seperti ini sekarang nih. Insya Allah nanti kan di awal-awal Desember sudah mulai penilaian akhir semester nih. Ya kan, padahal kita masih punya banyak pelajaran kan. Ya itu makanya dibagi-bagi waktu. Buku kita masih ada 2 subtema lagi. Terus yang bahasa Jawa masih ada 2 ulangan lagi. Terus nanti bahasa Arab, yang bahasa Inggris, yang nanti yang mana. Semuanya itu sudah dibagi-bagi waktunya. Kalau kemudian kita itu tidak menyelesaikan tugas dengan sesuai waktunya, bisa jadi nanti tabrak-menabrak. Tugasnya saling berciuman kayak tadi kereta sama mobil, ya kan? Peyok-peyok nanti kita jadi peyok-peyok gitu kan? Itu ya. Wah, mau tanya meledak. Nah, itu ya, maka mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah kewajiban. Ini ya, kata kuncinya adalah tugas mengumpulkan tepat waktu. Nah, kalau kemudian ada 1 dan 2 hal, misalnya nih sakit, kemudian badannya masih capek, ada banyak acara keluarga, misalkan atau masih di luar kota, nah, ini masih bisa kita coba toleransi. Tapi kalau benar waktu kita itu lenggang, kemudian tidak banyak pekerjaan, maka usahakan kerjakan sesuai tepat waktu. Ya, biasanya Pak Serta kasih kesempatan 2 hari biasanya kan. Itu 2 hari ini digunakan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, dari kewajiban kita dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, kita akan mendapatkan hak. Ya, karena kan kewajiban itu yang kita lakukan toh, maka kita akan dapatkan reward-nya, akan dapatkan haknya. Apa hak siswa dari melaksanakan tugasnya yang tepat waktu tadi? Maka siswa akan mendapatkan nilai. Nah, itu kalau kemudian nggak dikumpulkan, lah gimana mau menilai? Masa mau menilai hantu? Nah, kan hal gaib kan nggak mungkin. Maka harus ada dulu barangnya. Seperti kalau kamu gini nih, misalkan ke supermarket misalkan begitu. Di sana ada banyak barang-barang yang disajikan di sana. Maka kalau kita mau beli harus ada barangnya, benar nggak? Kamu mau nggak bayar 10.000 tapi nggak pulang tapi nggak bawa apa-apa? Itu mau nggak?
Nggak mau, nggak bakalan mau. Wah iya rugi lah ya kan. Eman duitnya daripada kayak gitu mending buat Pak Septa. Lah iya makanya sama. Makanya kita kalau kemudian mengeluarkan uang 10.000 harus ada yang bisa kita bawa pulang. Sama nanti di sini. Kalau dikumpulkan tugasnya maka akan dapat nilai. Tapi kalau nggak dikumpulkan tugasnya ya nggak dapat nilai. Nah itu ya, itu hak dan kewajiban dari siswa. Sekarang ada nggak yang bisa menyebutkan, kalau tadi kan kewajiban siswa itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau kewajiban guru kira-kira berkaitan dengan tugas itu apa kewajiban gurunya? Bersih-bersih kelas. Nah, apa bersih-bersih kelas? Tugas guru muridnya. Iya. Sip. Ya, tapi bukan ini ya bersih-bersih kelas ya. Ada yang bilang apa? Tadi itu kewajiban guru apa? Bersih-bersih kelas. Ya gurunya Allah ya. Pak, bersih-bersih boleh. Kira-kira gini. Nah, kalau bersih-bersih kelas itu tugasnya siapa sebenarnya? Tugasnya Satan. Petugas kebersihan. Kebersihan. Sejatinya kebersihan kelas adalah milik pengguna kelas itu. Jadi kalau di situ ada guru, ada siswa, itu sejatinya. Nah, nanti kalau kemudian ada bantuan, itu hanya istilahnya hanya bantuan sedikit. Tapi yang wajib untuk menjaga kebersihan adalah gurunya sama siswa-siswa yang ada di dalamnya. Jadi besok kalau misalnya kamu masuk ke kelas, ya pada saat PTM nih, nah kemudian kamu menemukan ada banyak sampah di kelas kamu, maka tugas kamu bagaimana? Apakah Ambil sampahnya, langsung diambil sampahnya, membersihkan sampahnya, memberikan sampah pada sampahnya, itu Mas. Ada apa Mbak Talita? Ambil makan ya. Ya silakan Mbak Talita, boleh ambil makan. Ambil sampah. Mas Ryan. Buang ke tempat sampah. Ya, buang ke tempat sampah. Oke, sekarang istilahnya kita ganti ya. Ambil sampah. Buang sampahnya. Sekarang kita ganti istilahnya ya. Bukan membuang sampah pada tempatnya. Bukan membuang, tapi apa? Kira-kira apa? Menaruh Mbak Safa, Mas Ryan. Ya, benar. Nah, meletakkan atau menaruh ya. Karena kalau kita misalkan menempatkan Mas Hakim. Oke. Karena kalau kita membuang sampah itu seperti ini nih. Saya punya sampah nih. Kemudian membuang itu tak lempar. Nah, itu namanya membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita menaruh, meletakkan itu kita nanti sampahnya dimasukkan dengan pelan-pelan supaya bisa masuk ke tempat sampah. Begitu ya istilahnya ya. Berarti kalau ada sampah di kelas maka kita adalah mengambil sampah dan membuang ke kelasnya, pada tempatnya. Meletakkan sampah pada tempatnya. Ke kelas ya? Emang sampah punya kelas ya? Yang ngajar sampah siapa? Membuang sampah pada kelasnya. Membuang kelas pada sampahnya gitu ya? Iya. Oh, dibalik-balik kelas. Tadi doanya dibuang. Oh, kelasnya dibuang. Ya, jadi lagi ya. Gambar ya. Ya nanti Mbak Safa ya. Oke, nah itu ya. Jangan gambar. Oke, sekali lagi berarti yang wajib untuk menjaga kebersihan kelas siapa? Siswa. Guru dan siswa. Jadi yang wajib itu bukan penjaga kebersihan. Penjaga kebersihan sifatnya adalah membantu saja. Ya. Kalau nanti kelasnya kalau misalnya nanti kelasnya kelas 3D kok kotor, hati-hati. Pak Septa merimpeni nanti ya, tak datangi satu-satu malam hari pas kamu tidur, hati-hati. Aku nanti akan bilang, aku sampah. Wah. Ayo, kamu tak bawa ke tempat sampah. Kayak gitu ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Kalau kewajiban siswa adalah mengumpulkan tugas, maka benar seperti kalian sampaikan, kewajiban guru adalah kebalikannya, yaitu memberikan
nilai. Itu kewajibannya guru. Maka haknya guru apa kalau haknya guru berarti? Dapat nama nggak tahu sih. Nilai pekerjaannya siswa. Menilai pekerjaannya siswa. Itu kewajiban atau hak? Ayo. Kewajiban. Ayo, kewajiban. Oh, berarti haknya apa? Berarti kalau haknya siswa itu kan memperoleh nilai, ya kan? Terus berarti kewajibannya guru kan memberi nilai. Berarti kalau haknya guru apa? Haknya guru Apa memberi kira-kira? tugas. Memberi tugas? Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Menjaga kedisiplinan muridnya. Menjaga kedisiplinan muridnya itu hak atau kewajiban? Ya, oke, sekali lagi. Ini Pak Septa tuntun nih ya. Tadi siswa wajib ya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Wajibnya siswa mengumpulkan tugas. Berarti haknya guru adalah titik-titik tugas. Menilai tugas. Menilai tadi kewajiban. Kalau haknya berarti mana? Mana? Ini loh, kalau ini siswa memberi, berarti guru mana? Mengajari. Menerima. Haknya guru berarti menerima kiriman jawaban tugas dari siswa. Itu. Nah, kalau haknya siswa mendapatkan nilai dari tugas yang sudah dikumpulkan, maka kewajibannya guru adalah memberi nilai. Itu ya. Nah, itu hak dan kewajiban dari guru dan juga murid. Sekarang siapa yang mau bercerita nih pengalamannya tentang mengerjakan tugas yang di sekolah atau tugas dari Pak Septa? Ada mau kasih pengalaman enggak? Bercerita langsung enggak Mira. Enggak apa-apa Mbak Danis, boleh kalau mau cerita boleh. Nggak punya cerita, Pak. Enggak punya cerita? Oh. Lupa sama pengalamannya. Lupa sama pengalamannya, tapi jangan lupa diri ya. Jangan kamu nanti saya siapa sih itu nanti. Apa Mas Ryan? Apa, Pak? Saya punya pengalaman. Oke, silakan. Kita dengan cerita dari Mbah Ryan. Mas Ryan. Silakan Mas Ryan. Ayo. Belum. Ini loh, Ryan tuh lemot banget ya. Oh, kayaknya nge-lag lagi nih. Mas Ryan nge-lag. Agak, tapi nggak terlalu. Oh ya, oke, silakan bercerita tentang pengalamannya tentang tugasnya Mas Ryan. Kalau lagi ngerjain tugas, itu sih kayaknya itu sedikit bahagia gitu. Agak sedikit bahagia. Aku ngejarin matematika seru banget. Tapi sedikit bingung juga. Sedikit bingung juga. Oke. Terus apa lagi ya? Apalagi ya? Ciri khasnya tuh apalagi ya? Apalagi ya? Sedikit malu-malu, Pak. Sedikit malu-malu, oke. Malu-malu. Emang malu-maluin ya? Hah? Malu. Oh. Apalagi? Udah. Jadi kalau mengerjakan tugas itu Mas Ryan sedikit bahagia, tapi sedikit semangat, tapi malu-maluin gitu ya? Enggak ya? Tapi enggak malu-malu. Oke, apa Mbak Danis? Aduh, siapa ini? Aku tuh kadang tuh lebih suka belajar di sekolah, soalnya itu kadang tuh belajarnya lebih teratur. Kalau di rumah tuh kadang tuh nggak teratur kalau di rumah Mbak Danis ya? Iya, kadang ditunda-tunda. Nih kadang ditunda-tunda. Wah, ini berarti ketemu ini pelakunya nih Mbak Danis nih. Yang suka menunda-nunda pelajaran, nggak boleh ya. Kita kalau mau menunda-nunda jadi kita gini nih. Kita kalau misalkan biar nggak ditunda-tunda itu ada doanya. Doanya adalah
Bismillah potsa gitu. Tahu nggak doanya? Nggak tahu. Itu doanya biar kita rajin ya, Ton. Biar kita itu segera mengerjakan tuh doanya adalah Kita rajin. Bismillah potsa gitu. Tahu nggak? Artinya tahu nggak artinya? Bismillah potsa. Nggak tahu artinya? Yakin? Ada yang tahu artinya? Nggak ada tahu artinya? Bismillah semoga kita rajin, Pak. Ya. Waduh. Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim kali. Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Potsa. Potsa itu artinya biarpun repot dipaksa gitu maksudnya. Jadi Bismillah dengan menyebut nama Allah biarpun aku repot dipaksa untuk mengerjakan. Nah gitu pasti nanti terus mengerjakan. Iya. Ya, jadi dipaksa, pokoknya diri ini dipaksa untuk mengerjakan tugas. Karena kita pokoknya dikasih bayangan gini deh, aduh, nanti kalau aku nggak mengerjakan tugas, nanti Pak Sipta nggak bisa kasih nilai nih. Nanti kalau aku nggak dikasih nilai, waduh, nilai rapotku bagaimana? Waduh, nanti kalau nilai rapotnya jelek, waduh, nanti kalau nilai rapotnya jelek nggak bisa naik. Aduh, kalau naik, gitu. Jadi kita itu sudah berpikiran seperti itu. Kita harus memaksa diri kita supaya mau mengerjakan tugas. Kita pikirkan yang jelek-jelek, bukan yang jelek-jelek. Apa maksudnya? Akibatnya, nah akibat dari perbuatan kita kalau misalnya menunda-nunda melaksanakan tugas. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih semuanya untuk pengalamannya. Ada lagi mau sharing pengalaman? Boleh? Satu lagi deh. Pak. Aku, Pak. Oh, Mbak Safa. Oke, Mbak Safa. Silakan Mbak Safa, Pak. Aku, Pak. Oh ya, habis ini siapa mau Mas Elan? Kapan selesainya, Pak? Oh, Mas Aidan. Kok saya Mas Aidan? Arthur, Pak. Oh, Mas Arthur. Oke, habis ini Mas Arthur. Mbak Safa dulu. Ayo, piye Mbak Safa? Pengalaman nih. Biasanya kalau ngajain tugas matematika tuh seneng sih. Soalnya Seneng. kan les. Les. Les matematika ya? Iya. Oke, seneng berarti matematika ya? Terus kayak berapa tambah berapa sama dengan 40 itu apa yang hasilnya itu kok 20 ditambah 20. Oh, ya Mbak Safa ini seneng sama matematika. Nanti suatu ketika Mbak Safa akan jadi ilmuwan. Jadi nanti kalau melangkah itu akan dihitung. Saya ada di sini, kaki saya ada di sini. Kemudian melangkah ke depan itu berapa senti, maka saya harus mengambil nafas sekian mili. Ya, akan dihitung semuanya. Lama-lama nanti misalnya mau menutup pintu, oh pintunya ada di sana, saya ada di sini, jarak saya sampai itu adalah sekian meter, berarti saya harus melangkah sekian langkah. Ini gitu nanti. Banyak dihitung. Ya. Ya, semoga jadi ilmuwan ini ya Mbak Safa ya. Amin ya kan. Oke, terima kasih Mas Safa. Mas Arthur tadi mau cerita, soalnya Mas Arthur silakan. Bentar Mas Safa ya. Ya, bentar Safa ya. Biasanya pas belajar itu kadang-kadang ada yang salah. Oh, ada yang salah. Terus? Biasanya aku rada nggak suka matematika. Oh, kenapa nggak suka? Karena belum les matematika. Oh ya, ngerjain matematika sampai mati-matian ya? Iya. Ya tuh biasanya itu, wah Pak, aku tuh kalau matematika susah, ngerjain matematika sampai aku tuh mati-matian loh Pak. Pak, kadang-kadang ada loh yang nanya kayak gini Pak. Oh, bagaimana Pak? Nanya apa? 2 ditambah 2 berapa Pak? 2 tambah 2 berapa Pak? 22. Saya tahu. 2 tambah 2 sama 22. Oke, ya terakhir Mas Atta, silakan Mas Atta terakhir. Oh, 4 Mas Yakin minta. Ini emang, aduh. Tadi yang Mas Atta. Aduh. Les matematika. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris juga. Oke. Terus? Apa namanya? Ya, pasti senang semuanya tuh. Senang semua, senang bahasa Inggris apa tadi? Bahasa Inggris, terus apa lagi? Tema sama matematika juga. Oke. Berarti semua dilesi ya. Oh, senang ya les ya? Ya, terus apa namanya? Oh. Kalau les itu ada perkalian sama pembagian, jadinya senang juga. Mantap, ada perkalian sama pembagian. Mantap. Sudah sampai berapa perkalian pembagiannya? 10. 10? Berarti 10 kali 10 bisa?
Bisa lah. Oh, bisa lah. Gampang. 100, Pak. Oh, iya 100 gampang. Pokoknya semua yang dikalikan 10 itu gampang. Enggak ada tambah yang kondul. Tambah nul. Kecuali kalau misalnya 9 kali 4 berapa? 9 kali 4. Oh, 36. Oh, 36. 7 kali 9 berapa? 7 kali 9. Ada kintung. Mulai berpikir ya. Mulai berpikir ya. Oke, sip. 63 ya. 7 kalikan 6 berapa? 42. 42. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih itu ya. Sip, terima kasih sudah bercerita untuk pengalamannya dalam belajar dan juga mengerjakan tugas. Nah, ada nggak yang punya pengalaman? Oh, nggak usah deh, nanti kelamaan ya. Kita lanjutin aja ya, kita lanjutin aja. Udah nggak jadi, kelamaan nanti waktunya kita. Sekolah ya, saya punya kok. Oh iya, kemarin udah ke sekolah. Saya punya kok. Kita lanjutin. Nah, tadi di cerita yang sebelumnya, yang pertama tadi itu ada yang kemudian pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan tugasnya. Nah ya, sekarang kita akan berhitung ria nih tentang bagaimana buku di perpustakaan. Yang ini halaman berapa ya kira-kira ya? Siapa yang sudah menemukan halaman berapa ini? Ayo dicek halaman berapa? 38. Mas Erlan lagi yang menemukan. Ya. Halaman 38. Silakan dibuka halaman 38 ya. Kok balik-balik? Oh iya, Pak Septa kan seneng balik-balik biar nggak gosong. Tempat saya hujan. Oh, hujan, alhamdulillah. Kalau hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma barik lana. Waduh, apa barik lana ini? Ya Allah. Mas Ryan, lindungo Allahumma barik lana. Berarti Mas Ryan mau keluar terus sambil buka mulutnya terus dimaam kabeh udane ngono ya. Gimana doa pada saat hujan gimana? Sudah hafal belum? Allahumma, ayo tiruke. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi kalau kita ada hujan, alhamdulillah ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, begitu. Sehingga Allah itu akan menjadikan hujannya itu bermanfaat, bukan hujan yang membawa petaka. Karena kalau hujannya nanti nggak kita berdoa seperti itu, bisa jadi hujannya akan mendapatkan petaka. Iya, terus kalau hujan yang bermanfaat untuk kita, karena kita mendapatkan air, bermanfaat untuk tumbuhan, makhluk hidup yang lainnya. Bukan menjadi petaka, bukan menjadi banjir bandang, bukan menjadi tanah longsor, dan sebagainya. Ya, itu. Oke, kita lanjut lagi. Di perpustakaan sekolah Deli ini tersisa. Nah, ini nih. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah soal cerita. Pesan Pak Septa, kalau ada soal cerita harus dibaca pelan-pelan, dengan cermat, dengan teliti, ya, tidak tergesa-gesa. Karena ada kata-kata yang memang harus benar-benar kita pahami. Kalau kita salah memahami, nggak teliti. Iya, kalau salah memahami nanti kita menjawabnya salah. Seperti yang kemarin itu ada ya, kemarin yang Pak Sipta kasih komentar, ayo lebih teliti lagi bacanya, ayo cek soalnya, kayak gitu. Seperti ini ya. Oke, kita sekarang baca dengan teliti. Di perpustakaan sekolah Deli tersisa. Nah ini ya, kata kuncinya adalah tersisa. Nih di sini ada kata-kata kunci tersisa. Nah, 140 buku. Berapa kira-kira banyak buku mula-mula? Nah, ini yang ditanya pertama adalah banyak buku mula-mula. Nah, kemudian berapa kira-kira banyak buku yang sedang dipinjam? Oke, nah ini ada 3 tempat ya. Yang pertama adalah tersisa, kemudian banyak buku mula-mula, kemudian sedang dipinjam. Artinya berarti kata-kata tersisa ini
menunjukkan bahwa ini adalah hasilnya. Nih, 140 dengan kata kunci tersisa, dia adalah hasil. Nih, ya, di situ. Kemudian, berapa kira-kira banyak buku mula-mula? Nah, ini kata kunci yang kedua. Mula-mula berarti mula-mula itu adalah total semuanya. Ya, total semuanya mula-mula. Maka ini bisa kita tuliskan di sebelah sini. Nah, hasilnya, Pak. tinggal berapa yang sedang dipinjam. Nah, ini berarti ada di sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Karena di sini hanya didapatkan satu saja yang sudah kita ketahui, maka untuk yang sebelah kiri atau mula-mula dan juga yang dipinjam, ini bisa kita tentukan sendiri. Yang kita tentukan sekarang adalah kita akan mencari dulu nih berapa banyak buku mula-mulanya atau jumlah bukunya. Maka kita harus menentukan sebuah bilangan yang lebih besar daripada sisa bukunya. Bilangan ini harus lebih besar dari bilangan sisa bukunya. Misalnya, karena nanti kan kamu bisa memisahkan bebas ya. Ini misalnya, waduh ketutupan. Nah, misalnya kita akan tulis 200. Maka kalimat matematikanya menjadi, ini nih, yang tadinya kosong ini kita misalkan dengan 200. Sehingga 200 kita tulis di sini nih. Nah, di sini nih 200 nih. Nah, maka kita akan mencari nih berapa banyak yang dipinjam. Banyak yang dipinjam itu ada di sini nih berarti. Nah, maka kita bisa cari nih yang dipinjam ini adalah pengurangan dari jumlah total semuanya dengan sisa buku yang ada. Maka 200 ini kita letakkan di sini, dikurangkan dengan sisanya. Sisanya ada 140 ini kita letakkan di sini. Sehingga menghasilkan bilangan 60. Nah, 60 inilah buku yang dipinjam. Oh, nah, maka kita bisa ngecek nih, benar nggak kalau misalkan buku yang total semuanya, ini kita kurangi dengan yang sedang dipinjam, benar nggak hasilnya ada tersisa 140 buku, maka kita masukkan ke bawah sini. 200 ini yang mula-mula tadi 200 dikurangi dengan buku yang sedang dipinjam. Oh, ternyata benar hasilnya 140. Wah, ini sama dengan sisa buku. Artinya berarti kalau 200 mula-mulanya otomatis yang dipinjam itu ada 60. Gitu alurnya. Pak Septa yakin kamu sudah paham semua ya. Ada yang belum paham dengan konsep ini? Silakan acungkan tangan. Udah. Oh, sudah. Mas Cio belum tak paham? Oh, sudah. Oh ya, sip, sudah semua. Apa Mas Ryan? Mungkin kalau yang bebas itu mungkin 150 yang dipinjam 10. Boleh ya. Iya, boleh. Yang penting, ya bentar bersabar. Yang penting, berarti suka-suka. Kalau yang diketahui hanya satu seperti ini, maka kita boleh ini bebas, yang ini juga bebas. Nah, yang ini itu menyesuaikan berapa bilangan yang kita tentukan di sini. Syarat utamanya adalah bilangan yang kita tentukan pertama ini harus lebih besar dari bilangan yang kita ketahui. Ya. Berarti nggak apa-apa. Misalnya nih, kamu di sini tentukan 141. Boleh nggak? Oh, nggak boleh.
Boleh nggak? Boleh, boleh, Pak. Boleh. Iya, Boleh, kan Pak. Boleh, satu, boleh. 141 kan lebih besar daripada 140. Berarti boleh. Maka kalau kita sudah tentukan di situ 141, otomatis yang di sini berapa? 1. Ya 1. Tinggal ini dikurangi dengan ini. Maka ini adalah 1. Gitu. Yang penting harus lebih besar daripada ini. Misalnya nih, saya mengisikan di sini 145. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Iya. Terus berarti yang di sini berapa? Kalau di syarat tentukan, kalau di sini tentukan 145. Nah, berarti ini dikurangi ini sama dengan 5. Paham ya sampai sini? Ya, Pak, paham banget, Oke, paham banget, gampang. Berarti kita mengerjakan matematika tidak perlu mati-matian ya. Banget, Pak. Nggak perlu mati-matian. Kita mengerjakan matematika dengan hidup-hidupan. Ya. Oke. Mati-matian. Sekarang kalau misalnya ada seperti ini nih, dengan cara yang tadi Pak Septa sampaikan ini, coba kamu cek nih. Kalau misalnya ya Pak Septa tentukan jumlah buku mula-mulanya segini nih. Yuk, kira-kira berapa jumlah buku yang dipinjam? Yuk, ini ada berapa nih? Ayo coba dihitung dulu. Ini kan lagi kita ditambahkan. Bentar. Jadi di sini buku yang tersisa 140. Terus kemudian buku mula-mula 325. Nah, berapakah yang dimulai? Yang dipinjam? 185, Pak. 185, Mas Adib. 185. Pak, saya 195. Mas Ryan 195. 195, Pak. Mas Cio 195. Mbak Evira berapa, Mbak Evira? Saya 185, Pak. Oke, 195 Mbak Evira. Mas Arthur berapa, Mas Arthur? 195. 195. Oke. Siapa lagi? Mbak Navia berapa? Aku, Pak, Rauf. 195. Mas Eran berapa? 185. 185. Oke, Mas Aksa berapa? Mas Aksa. Bentar. 5. Pak. 195 ya, Mas Aksa. Aku, Pak. Oh ya, 195. Oke. Siapa lagi tadi? Oh ya, tak urutke dari atas. Wah, ini dari atas. Dari atas ada Mbak Tanika, berapa Mbak Tanika? 185. 185. Oke, dari atas lagi Mas Aidan, berapa Mas Aidan? Ya, sebentar. 200 dikurangi 5. 65. 165. Wah, ini beda lagi. 165. Oke. Terus Mas siapa nih yang belum ini? Mas Selvin, berapa Mas Selvin? Pak, saya ganti jawaban, Pak. Sebentar. Apa Mas Alvin? Berapa Mas Alvin? Oh, Mas Alvin? Ya, oke, nggak jadi. 195. Mas Yakwan, berapa Mas Yakwan? Bentar, Mbak Talita. Ya. Berapa Mas Yakwan? Mas Yakwan, sebentar Mas Yakwan. Sakif, Pak, Septa. Ya, sebentar Mas Sakif. Mas Yakwan berapa? 195. Oke, 195. Yuk, Mas Sakif berapa Mas Sakif? Sebentar, Mas Aufar. 185, Pak. 185. Mas Aufar berapa? 185. Oke. Mbak Talita berapa? 185. 185. Yuk, tadi Mas Arthur mau ganti jawaban? Saya, Pak. Bentar. Bentar, Mbak Aisyah. Oh ya, Mas Arthur berapa jawaban kamu ganti-ganti? Oh, 115. Wah, ini asik nek oke jawaban kayak gini, seneng aku. Ayo Mbak Aisyah berapa? Mbak Aisyah berapa?
Berapa Mbak Aisyah? 185. 185. Oke, yuk siapa lagi yang mau ngasih jawaban? Mas Atta berapa Mas Atta? Bentar Mbak Rifa ya. Astagfirullah. Saya Mbak Safa. Apa Mas Atta berapa tuh lagi? 185. 185. Oke, Mbak Rifa berapa? 185. 185. Oke, Mas Aksa tadi sudah belum Mas Aksa jadi enggak? 185 Mas Aksa. Oke, Mas Kenzi berapa Mas Kenzi? Yasra Obanafi, Pak. Ya, sebentar Mas Aof. Oke, Mas Rauf dulu, Bapak Mas Aof. Mas Aof berapa? Pak, saya mau jawaban, Pak. 185. Oke. Ada lagi? Sudah? Oh, Mas Kenzi berapa Mas Kenzi? Saya mau jawaban. Ya, sebentar Mas Yo. Saya Pak. Berapa Mas Kenzi? Bentar Mbak Safa. 185. 185. Oke, Mas Yo mau ganti jawaban berapa Mas Yo? 185, Pak. 185. Oke, Mbak Safa ada apa? 185. Oh, 185. Ganti ya. Oke. Aku nggak ganti. Oh, nggak ganti ya? Oke, sip. Oke, ada lagi yang mau kasih jawaban? Sudah, kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau misal kemudian buku awal-awal, buku mula-mula itu ditentukan 325, ini sudah memenuhi syarat belum ya 325 itu? Iya, ada apa Mas Tarita? Oh, sudah. Apa Mbak Tifa? Berapa Mbak Tifa? Ya, mau saya jawab nih, Mbak Tifa berapa? Itu dikurangi atau 185. Oke. Nah, itu dikurangi atau ditambah Mbak Talita? Nah, ini konteksnya adalah ya, tadi konteksnya yang diketahui, yang ini nih, konteksnya ini nih, konteksnya. Nah, ini nih, yang diketahui tersisa. Nah, ini kata kuncinya ya, tersisa. Tersisa 140. Berarti hasilnya adalah 140. Yang ditanyakan berapa mula-mula, berarti total semuanya itu ada berapa. Terus yang sedang dipinjam berapa. Nah, otomatis adalah pengurangan karena di sini total semua. Terus ini ada hasilnya, otomatis ini dikurangi ini. Itu ya Mbak Talita sama dengan ini. Nah, konteksnya itu. Sekarang kita ketahui tadi itu jumlah yang tersisa 140. Kemudian Pak Septa tentukan mula-mulanya ada 325. Berapakah yang dipinjam? Maka sekarang kita akan mengurangkan. Nah, 325 dikurangi 140. Oke, kita coba kurangkan ya. 5 kurangi 0 ada berapa? 5. Oke. 2. Ini ganti jawaban. Sudah saya kunci jawabannya. Nggak boleh digoda ganti. Nah, 2 kurangi 4 bisa atau enggak? Enggak bisa. Maka harus pinjam depannya. Di sini dicoret menjadi 2. Di sini menjadi 12. 12 dikurangi 4 berapa? 8. Nah, 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti jawabannya 185. Benar. Oke, sekarang siap-siap lagi ya. Sekarang, kalau misalnya nih Pak Septa tentukan mula-mulanya 175, kira-kira yang dipinjam berapa? Ayo. Ayo, berapa? Ayo dihitung sendiri ya, dihitung sendiri. Mas Adib 30. Wah, ini Mas Adib pinter nih. Cepat ngitungin. Mas Adib 30. Siapa lagi yang mau kasih jawaban?
Ayo, siapa yang siap mencari jawaban? Mas Erlan berapa Mas Erlan? 35. Ulangi Mas Erlan, maaf. Berapa Mas Erlan? 35. Oh, 35. Sebentar satu-satu ya, Pak Sipta sebutin nama satu-satu bentar ya. Yuk, Mas Aksa berapa? Bentar Mbak Navia. Berapa Mas Aksa? 45. Oh, 45. Wah, senang aku nek jawaban dari ya. Mbak Evira berapa Mbak Evira? 35. 35. Oke, Mbak Evira. Mbak Navia berapa Mbak Navia? 35. Oke. Mbak Rifa berapa? Sebentar. 35. Oke, Mas Cio berapa Mas Cio? Aisyah, Pak. Sebentar. Mas Cio berapa? Ulangi. 35. Oke. Yo, Mbak Aisyah berapa? 35. 35. Oke, Mbak Syafa berapa? 35. 35. Mbak Atifa berapa? 35. Mas Alzam berapa Mas Alzam? 30, Pak. 35. Oke, Mas Atta berapa? Sebentar ya. Oh, 35, Pak. Oh, 35. Oke, Mbak Talita berapa? 35. 35. Mas Ryan berapa? Berapa Mas Ryan? 35. 35. Oke, Mas Selvin berapa Mas Selvin? 35. Oke. Yuk. Mas Aufar berapa? Bentar Mas. 35, Pak. Oh, 35. Oke, Mas Rauf berapa? 35, Pak. 35. Oke. Mas Aksa tadi udah toh? Ganti jawaban, Pak. Oh, ganti jawaban. Oke, Mas Aksa berapa Mas Aksa? 35. Oh, 35. Oke. Siapa lagi yang mau kasih jawaban? Sudah ini. Mbak Aisyah berapa Mbak Aisyah tadi? 35 ya? Oh ya, sip. Oke. Siapa lagi? Mas Ake berapa Mas Ake? 35, Pak. Ya, 35. Mbak Tanika berapa? 35. 35. Oke, ada lagi yang lain? Ini sudah ada 30, 35, 45. Ayo, ada yang beda lagi dong. Biar asik gitu deh. Udah, nggak ada lagi yang kasih jawaban ini? Kita bahas lah. Kita cek ya. Oke. Kita bahas. Sekarang kita cek ya. Nah, oke. 175. Ini 175 dikurangi 140. Oke. Ya, dikurangi 5 kurangi 0 sama dengan 5. 7 kurangi 4 berapa? 7 kurangi 4? 3. Ada 3. Berarti jawabannya adalah 35. Ye, masih mau lagi nggak? Masih mau lagi Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi tuh. Yuk, sekarang yang bawah tuh. Pak Septa tentukan awalan mulanya adalah 412. Yo, 412. Kira-kira berapa nih yang dipinjam? 412. Yo, siapa yang sudah punya jawaban? Aku, Pak. Oh, Mbak Safa duluan. Berapa Mbak Safa? Bentar Mas Adib. 172 dari Mbak Safa. Mas Adib berapa? Aku yang pertama. 172. Oke, siapa lagi siapa Mas? Oh, 200, Pak. Oh ya, Mas Adib 272, Mas Adib. Oke. Yuk, Mas Aksa. Bentar ya, yang lainnya. Tak sebutkan namanya ya. Wah,
Berapa? Diulangi Mas Aksa, mohon maaf. 272 Mas Aksa. Oke, dari atas Mas Erlan. Berapa Mas Erlan? 272. 272. Oke, Mbak Navia berapa? 272. Oke, Mbak Evira. Berapa Mbak Evira? Saya Pak Aisyah. 272. Oke, saya dari atas ya. Ini yuk, Mbak Talita. Ada jawaban. 272. Oke. Mbak Atifa, berapa Mbak Atifa? Mau ada jawaban. Sebentar ya Mbak Safa. 272. 272. Oke. Sebentar Mbak Safa ya. Mas Cio. 272. Oke, bentar Mbak Safa ya. Terus siapa ini, Mas? Ada lagi ya, ngomong kasih nih. Mas Selvin. Oke, habis ini Mbak Rifa terus Mbak Aisyah. Beda, seneng aku. 200 berapa? 30. Mas Selvin, 230 ya. 330. Wah, asik anak-anak beda kayak gini, seneng aku. Mbak Rifa berapa Mbak Rifa? 272. Oke, Mbak Aisyah berapa? 272. 272. Oke. Siapa lagi yang mau kasih jawaban? Yo, Mbak Safa mau kasih jawaban. Mbak Safa berapa Mbak Safa? 272. Oh, 272. Oke. Mas Rauf. Berapa Mas Rauf? Berapa Mas Rauf? Mohon maaf. 272. Oh, oke, 272 dari Mas Rauf. Oke, ada yang mau kasih jawaban lagi Mas Atta? Berapa Mas Atta? Ganti, Pak. Ya, bentar Mas Selvin. 2 juta. Saya mau ganti. Oh, 272. Oh, dia 272 taruh 2 juta. Oh, 2 juta Saudi. Mas apa tadi? Mas Selvin? Mas Selvin mau ganti Mas Selvin? Saya mau ganti. Ya, berapa Mas Selvin? Berapa Mas Selvin? Sakit, Pak. Iya, sebentar Mas Sakif. Ya, jadi nggak Mas Selvin? Oke, kita lompati. Mas Sakif berapa Mas Sakif? 272. 272 untuk Mas Sakif. Oke, ada lagi yang mau kasih jawaban lagi? Yang lain dong, yang beda dong. Mas Aidan berapa? 362. Saya, Pak. Oke, ini ada jawaban lagi nih, 362. Wah, seneng aku ada jawaban lain kayak gini. Oke. Apa Mas Selvin? Oke, yuk Mas Selvin apa jadi enggak yuk? Ganti jawaban. 332. 332. Beda lagi nih. Iya. Mas Selvin. Halo Mas Selvin. 332. Oke, 332. Wah, beda lagi. Senang iki, wah. Ayo, beda lagi yuk. Yang beda lagi yuk. Ryan berapa Mas Ryan? Mas Ryan berapa? 272. 272. Oke. Nyontek nggak tuh? Yang penting hitung sendiri ya. Yang penting hitung sendiri. Pak Seta yakin kalian hebat bisa mengerjakan sendiri ya. Nggak dibantu sama kakak kanan kiri depan belakang. Wah, sip, pinter Mbak Talita. Oke, sudah ini jawabannya. Nggak ada yang mau kasih jawaban lagi? Udah, Pak. Ayo, Pak. Sudah ya, kita coba cek pas ya. Sekarang kita cek berapa sih sebenarnya. Oke. Dari buku yang awal 412, kemudian tersisa di perpustakaan 140, ternyata yang dipinjam adalah 2 kurangi 0 berapa? 2. 2. Oke. 1 kurangi 4 bisa enggak? Enggak bisa. Maka pinjam depannya. Ini dicoret jadi 3. Satunya menjadi 11. 11 kurangi 4 ada berapa? 7. Nah, tinggal 3 kurangi 1 ada 2. Maka jawabannya 272. Hebat, tepuk tangannya dong boleh.
Hebat, 3 the best, hebat semuanya. Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi ya? Wah, oke. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi, oke? Satu kali lagi. Ini masih ada nih. Wah, ini nih 253 sekarang. 253. Kira-kira yang dipinjam ada berapa ya? 140 tetap, Pak. Saya, Pak. Oh, Mas Atta sudah dapat. Berapa Mas Atta? 113. 113. Mbak Safa berapa? Bentar, Mas Cio. 113. Mas Cio berapa? Bentar. Saya mohon maaf. Ini aja wes, biar tidak ting cuit-cuit. Ya, yuk. Sekarang dari Mas Cio berapa Mas Cio? 113, Pak. 113 Mas Cio. Oke. Yuk dari atas. Oh, sekarang dari bawah, Ding. Tadi dari atas soalnya. Sekarang dari bawah. Tak urutkan dari bawah. Mbak Atifah. 113. Oke, 113. Siap. Yuk Mas Aidan. 113. 113. Oke. Kok nggak ada yang beda ya? Mbak Evira. 113. 113. Oke, Mbak Evira 113. Mas Hakim mau jawab nggak? Diklik. Mau, Pak. Oke, berapa Mas Hakim? 113. 113. Oke. Mbak Aisyah berapa? 113. 113. Oke, Mas Adib berapa Mas Adib? 113. 113. Sip. Yuk, Mas Rauf berapa Mas Rauf? 113, Pak. 113. Rauf. Oke, Mbak Nafia berapa Mbak Nafia? 113. 113. Oke, yuk Mas Ryan berapa Mas Ryan? 113. 113. Yes. Mas Erlan sudah tadi? Ya, Mas Erlan berapa Mas Erlan? 113. 113. Oke, yuk Mas Arthur berapa Mas Arthur? 113. 113. Oke, yuk Mas Aksa berapa Mas Aksa? 113. 113. Oke, siapa yang belum nih? Ya, makasih jawaban siapa? Mbak Rifa. Mbak Rifa berapa Mbak Rifa? 113. 113. Oke, yuk Mbak Talita berapa Mbak Talita? 113. 113. Oke, Mbak Talita. Siapa lagi nih yang belum? Yang mau kasih jawaban siapa? Mas Alvin mau? Oh ya, Mas Yakwan. Ya, Mas Yakwan, silakan Mas Yakwan. 113. 113. Oke, yuk Mas Alzam. Mas Alzam, silakan Mas Alzam. Lomba. 113, Pak. 113. Mas Elvin belum. Oke, Mas Aufar. Mau jawab Mas Aufar? Saya dulu, Pak. Oh, ini Mas Aufar kayak nggak ada ini. Oke, silakan Mas Elvin. Berapa Mas Elvin? 113. 113. Oke, Mbak Tanika berapa Mbak Tanika? Berapa Mbak Tanika? Ayo diklik itu. 113. Oh, 113. Oke, Mbak Danis mau jawab Mbak Danis? Enggak, ya sudah. Oke, sudah ya. Kita cocokkan. Ya, kita cocokkan ya. Oke. Dari buku yang ada mula-mula 253, ada tersisa 140. Berapakah yang dipinjam? 200 salah ini, maaf. Ini salah. Kok 250? 253. Nah, ini ya, hati-hati ya, harus teliti. Pak Septa kemarin juga melihat ada yang kurang teliti pada saat menjawab. Jadi menuliskannya salah. Nanti juga jadi salah nanti hasilnya ya kan? Oke. Nah,
3 kurangi 0 berapa? 3 kurangi 0. 3. Terus 5 kurangi 4 berapa? 1. 2 kurangi 1? 1. Berarti otomatis jawabannya ya 113. Benar. Oke, gampang ya, gampang ya. Oke. Waduh, Mas Elvin, waduh. Oke, itu tadi ya. Nah, silakan nanti kalau misalkan ada kalimat-kalimat ataupun pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus benar-benar dipelahami benar-benar ya, dibaca dengan teliti ya. Apalagi matematika itu kalau nggak teliti, salah satu angka saja akan menyebabkan salah semuanya. Seperti tadi Pak Septa hampir salah menuliskan 253 ya kan? Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sempat berbicara dengan yang namanya gerakan tarian. Ini ya, kita kemarin waktu itu di video ya, Pak? Iya, udah ditebak ya. Udah ada tulisannya unggah di GC ya, itu ya. Iya, Pak. Ada tulisannya unggah di GC, maka untuk nilai SPDP kalian nanti silakan minta tolong ayah sama bunda untuk menari topeng edan, menari sambil di video. Oke deh, gini deh. Pak Septa kasih opsi deh. Opsi yang pertama. Opsi yang pertama kalian ya sebentar Mas Elvin ya. Opsi yang pertama kalian memperagakan gerakan tarian seperti yang ada dalam PPT, kemudian di video orang tua kalian, ayah atau bunda kalian, terus dikirim ke GC. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, nanti Pak Septa video call ayah atau bunda kalian untuk melihat kamu menari. Oke, mau pakai opsi 1 atau 2? Ayo. Oke, kita Pak Septa mau ini deh, mau tak hitung deh ya. Yuk, siapa yang milih opsi 1 angkat tangan? Ya. 1. Berapa? Tak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, cuma sedikit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, ya wes, berarti opsi 1 banyak. Yang milih opsi 2 ada enggak? Yang milih opsi 2 tak video call. Ayo, sambil nari. Enggak ada. Opsi 2. Coba yang mau milih opsi 2. Nanti Pak Septa video call sama ayah bunda kalian, terus kamu nari tak lihat di dalam video call itu. Enggak mau deh, malu ah. Malu. Opsi 1 aja. Opsi 1? Oke, opsi 1 ya. Itu opsi 1 juga. Oke deh, kita sepakat opsi 1 ya. Berarti nanti opsi 1 di video. Ya, nanti kamu ingat-ingat gerakan yang kemarin kita praktekkan pada saat PTM itu loh ya. Waktu itu kayaknya di sesi 1. Kita tariannya sebentar Pak Sabar. Jadi berjinjit, kemudian nanti geser serong ke kiri 3 langkah, terus geser ke kanan 3 langkah, kayak gitu. Habis itu nanti sambil berjinjit, ada. Sambil berjinjit nanti pergerakan melingkar, gitu ya. Yuk, coba dicari nih. Yang Pak Septa tampilkan ini ada di halaman berapa? Ayo, cepet-cepetan nyari. Ayo, ada halaman berapa? Ayo. Iya. 39. Halaman 39. Pak. Halaman 39. Itu ya. Iya. Yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Itu kamu tirukan gerakan di situ, kamu gerakannya dipraktekkan, kemudian di video, terus nanti diunggah di GC. Insya Allah, ya, Insya Allah Pak Septa sudah menyiapkan di Classroom. Nah, batasnya biasanya Pak Septa kasih waktu 2 hari saja. Berarti batas maksimal adalah hari Ahad. Ya. Mas Septa. Iya. PPT-nya yang ada di Classroom itu tuh salah. Oh, PPT-nya salah apa yang di Classroom? Oh, itu yang subtema 1. Oh, ya Allah, Pak Septa salah memasukkan berarti ya.
Tak coba cek dulu. Pak Septa udah ngantuk tuh. Tuh. Ada yang udah ngantuk. Aduh, kasihan deh. Ayo, mikirku. Cek, bentar. Oh iya. Ini kok bisa ini ya? Pak Septa edit deh. Ini PPT-nya iya, ada apa? Ini gambar kepitingku. Mana? Bentar, Mbak. Kelihatan nggak sih? Mana? Oh, kelihatan. Kelihatan kok. Ada gambar meletnya juga toh. Bentar, ini Pak Septa Kak ngupload yang pembelajaran 3. Oh, harusnya bener ya pembelajaran 3 ini. Nah, ini kepitingku. Mana? Buatin. Oh iya. Nggak bisa aku buatnya. Sip. Gampang kan? Iya. Ya. Pintar. Oke. Berarti ini nanti yang pembelajarannya semoga ini udah bener ya. Semoga file yang Pak Septa unggah sudah benar. Nah, sebentar tak jelaskan habis ini. Ini semoga kok muncul ini lagi ya? Ya. Nanti ini PPT-nya tak unggah tapi munculnya tetap sama. Nanti aja dah edit dah. Pokoknya intinya malam hari ini tugas kalian hanya satu itu ya. Hanya mengirimkan video gerakan tarian ya. Nah, di PPT yang selanjutnya ini yang Pak Septa buka ini ada soal, mau dikerjain nggak? Nggak. Oh, mesti langsung wah, langsung gini tuh, wah, enggak. Ya, sudah kuduga. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Kamu hanya mengumpulkan tugas tari saja, tok, til, wes, enak toh? Nggak enak. Mbak Safa pengen semua. Oke, khusus Mbak Safa sama soalnya. Oke, wes, tugasnya itu saja. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Hei, piye pulang, hore pulang, kita pulang sekarang ya. Ya, kalau biasanya kita belajar di sekolah, habis belajar kita pulang ke rumah. Kalau sekarang kita belajar di rumah, pulang ke sekolah. Ya. Mungkin mana ada kasurnya. Nanti gampang kita gelar tikar di aula. Ya. Nanti kalian di aula pas kita di UKS ada kasurnya. Kerem nggak apa-apa. Sana itu setannya pada ramah-ramah. Kadang-kadang Pak Septa main peta umpet sama setannya. Ya, sebentar ya. Oke, itu ya pada malam hari ini kita belajar tentang beberapa hal di subtema. Oke ya. Oke, silakan Mas Arthur, nggak apa-apa. Yang penting sudah paham tugasnya ya Mas Arthur ya. Oke. Ini nggak apa-apa toh Pak, saya keluar baterai dari 15. Oh ya, nggak ditunggu sampai 0 loh, Pak. Oke. Nah, tadi kita belajar tentang apa sih tadi itu? Bahasa tentang yang perkalian, pengurangan, dan kewajiban. Ya, haknya guru, haknya murid, kewajibannya murid, kewajibannya guru tadi ya. Terus ada pengurangan, ya, itu yang kita pelajari. Oke. Semoga ini semuanya bisa kita serap dengan benar ya. Kalimat saran Mas Akif. Oke. Jangan lupa dikerjakan tugasnya pas kita kasih tugas sampai hari Ahad. Dan juga ini nih. Angko sike. Dan juga ini nih yang belum yang masih mau mengumpulkan dongeng tak tunggu sampai hari Ahad ya. Setelah hari Ahad Pak Septa nggak menerima lagi dongeng. Yang kelas 3A itu yang kelas 3A itu yang mengumpulkan sudah ada 29 kelas 3A.
Nanti Pak Septa tak buat rekapannya karena Pak Septa belum sempat ngerekap, yang di email juga belum sempat Pak Septa buka. Nanti tak buka dulu. Nah, nanti tak buat rekapannya, tak tunggu sampai hari Ahad. Nanti biar kamu tahu siapa yang sudah mengirim, siapa yang sudah Pak Septa terima, siapa yang belum gitu ya. Ini tidak wajib, tapi kalau nanti kamu mengirimkan, maka namamu akan ada di dalam buku cerita kelas 3 tahun 2021-2022 yang sudah ber-ISBN. Namanya besok kalau sudah ada ini. Ya besok kalau udah. Hari Senin masuk sekolah enggak? Ya besok Senin kira-kira sekolah atau enggak? Ditunggu aja edarannya. Ya oke. Apa Mas Yo? Pak, saya mau bertanya. Ya silakan Mas Yo. Itu cukup kertas atau PDF aja, Pak? Yang dikirim ke Pak Septa filenya saja. Jadi tidak harus dikirim print-printannya atau tulisan tangannya, nggak usah. Pak Septa hanya butuh filenya saja, Word-nya saja ya. Kemarin boleh sudah ya. Oke, kalau sudah mari kita tutup pembelajaran kita pada malam hari. Apa gimana? Kalau ceritanya bukan hewan boleh nggak Pak? Oh boleh kan kemarin Pak Septa contohkan kan boleh toh kita misalnya membuat cerita tentang persahabatan meja dan kursi itu juga boleh. Kan ceritanya cerita dongeng, jadi kan bebas. Tokohnya bebas, latarnya bebas, kemudian waktunya bebas, ceritanya bebas gitu ya. Oke. Iya, ada apa Mbak Talita? Lagunya gimana tadi? Oh iya, lupa malahan. Untuk tari kalian boleh bebas memilih lagu, ya. Untuk tari lagunya bebas, tidak ditentukan, silakan mau pakai lagu apa aja boleh. Ya, mau lagu Islami, mau lagu dangdut, mau lagu Cina, mau lagu Korea, mau lagu Taiwan, mau lagu Jawa, boleh lah. Ya. Mau lagu ya Pak, yang ceritanya itu boleh dikirim di WhatsApp-nya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Di WhatsApp boleh, di email boleh, ya. Yang penting yang dikirim filenya, ya, file Word-nya. Gimana cara ngedit Pak? Ngedit apa Mas Ryan? Ngedit bukunya. Ngedit bukunya, yaitu ada perlu teknik-teknik khusus. Ngedit videonya Pak. Ngedit videonya boleh, besok kalau ketemu Pak Septa tak ajari wis cara ngedit video. Ya. Oke. Cukup ya. Pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita semuanya dengan siap-siap berdoa terlebih dahulu. Siap-siap dulu kita berdoa. Pak Septa agak ngelek. Ya. Yang penting tidak nelek ya. Ya, siap berdoa yuk. Ya, ada apa Mas Arthur? Saya belum Oh ya, oke Mas Arthur. Yuk. Iya, Mas Arthur. Oke, yuk siap berdoa. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jadinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Dadah, sampai jumpa. Boleh yang mau live silakan. Dadah. Saya live ya.